Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asyrul qailin. A'udzu billahi syamil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yahtama bi amril muslimina wa laysa minhum. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul habibul nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy-syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, mari kita sama-sama panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, taufik, inayah dan hidayahnya. Pada siang hari ini kita mampu melaksanakan, kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu bertakarub, bersimpuh di hadapan Ilahi Rabbi di rumahnya yang mulia. Mudah-mudahan segala ibadah dan niat kita yang tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala kelak akan mendapatkan ganjaran yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada manusia mulia, suri teladan terbaik, Habibil Mustafa, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya. Mudah-mudahan kita yang siang hari ini hadir di rumah-rumah yang sangat mulia ini, di Masjid Muhajirin, mudah-mudahan kelak akan mendapatkan suatu husnah dari beliau insyaallah. Amin. Allah. Bapak sidang Jumat, hadirin rahimakumullah. Al-Fakir berwasiat takwa khususnya untuk diri khatib dan umumnya kepada para jamaah yang hadir pada siang hari ini. Izinkan khatib mengambil tema pada siang hari ini, mulia dalam Islam, bahagia dalam Islam. Mudah-mudahan apa yang nanti saya sampaikan bisa bermanfaat, bisa jadi bahan renungan, sehingga sama-sama kita menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia itu pasti menginginkan kemuliaan, baik itu di sisi makhluk sosial lainnya maupun di sisi makhluk langit, apalagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia pasti menginginkan kebahagiaan karena tujuan daripada hidup adalah mencapai kebahagiaan. Oleh sebab itu, mudah-mudahan dengan kita berislam, dengan senantiasa mendengarkan apa yang diwasiatkan oleh khatib, yaitu tentang takwa dalam artian yang sebenarnya, yaitu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sekemampuan kita dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dengan sekuat tenaga kita. Dengan itulah maka mudah-mudahan akan menghasilkan sebuah iman, dan iman itu akan menghasilkan sebuah ketakwaan, dan takwa itulah kunci daripada
kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wasadawatu wa inna khairaz zadi. Berbekallah dan sebaik-baik bekal adalah dengan Allah menyuruh kita untuk senantiasa bersyukur, tidak menyuruh kita untuk menghitung-hitung apa yang telah Allah berikan pada kita. Wa in ta'udu nikmatallahi tuhsuha. Sehingga apabila kita bersyukur, syukur itulah akan menghasilkan sebuah keimanan. Keimanan itulah yang diyakinkan dalam hati. Tasdiqu bil qalbi, wal qaulu bil lisan. Kan iman yang akan membuahkan hasil adalah iman yang senantiasa dipandu dengan ini. Karena iman tanpa iman maka tak ada hasil. Sehingga ada poin atau rumus dari Allah Subhanahu wa taala. Mulia dalam Islam sebagaimana telah dicontohkan oleh para sahabat Nabi SAW melalui tangan beliau. Beliau sangat paham, beliau tahu para sahabat ini pertama kali masuk ke dalam Islam rata-rata adalah para mustadafin, orang-orang yang miskin. Tapi oleh tangan beliau dijadikan seorang Bilal bin Rabah jadi manusia mulia, menjadi manusia yang terkenal di dunia. Di dunia saja terkenal, bahkan sampai di langit beliau terkenal. Ketika Rasulullah mendengar suara Bilal. Ketika ditanyakan, ya Bilal, apa malah yang kau lakukan? Ternyata beliau melakukan menjaga wudhu tidak pernah batal. Dan diusahakan untuk sholat wudhu 2 rakaat. Kalaupun kita susah, maka usahakan untuk menjaga wudhu. Kalau dia menjaga wudhu, maka kita akan melakukan mengerem kita dari pandangan-pandangan yang mata kita itu seringkali tidak sepantasnya untuk menonton. Telinga kita tidak diperbolehkan untuk mendengar. Kita mesti menata hati kita agar senantiasa tidak sumpah, tidak ria, tidak sombong, yang terpandu dalam style yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjadi manusia yang bertakwa. Islam juga memuliakan seorang Ibnu Mas'ud yang kalau insya Allah ketika kakinya tersinggung, betisnya itu sangat kecil. Sehingga ditertawakan oleh sahabat yang lain yang memang pada saat itu tidak tahu efek daripada itu. Ternyata kata baginda Nabi, kaki yang kecil itu, kaki dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu, ketika ditimbang dia lebih berat daripada gunung Uhud. Kalau ditimbang Ammar, seorang budak. Ammar bin Yasir, yang ketika awal-awal dakwah itu dicegah, diintimidasi, dipersekusi, bahkan sampai kepada pembunuhan. Sehingga manusia syahid pertama kali yang disuruh jihad adalah tapi ternyata dalam Islam yang pertama kali syahid Sumayyah, seorang ibu kematiannya disaksikan oleh anaknya yang diikat. Menyaksikan tidak bisa buat apa. Mulia karena dia berislam. Dimanapun di dunia ini, seorang yang mengaku muslim pasti akan dimusuhi oleh orang-orang yang tidak senang. Bagaimana di tahun 90-an kita review Bosnia Herzegovina diluluhkan oleh orang-orang Kristen Ortodoks. Rohingya, yang India, Kashmir, Patani, Moro di Filipina. Semuanya
Kenapa dia disiksa? Kenapa dia diintimidasi? Kenapa dia dipersekusi? Karena dia muslim. Tapi ingatlah, dengan Islam itulah kita akan menjadi mulia. Sebagaimana para sahabat yang begitu setia dalam penderitaan, begitu setia dalam jihadnya, begitu setia dalam mendampingi nabinya, sang kekasih pujaan, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam kita akan rangkul kebahagiaan. Kebahagiaan adalah tujuan daripada hidup kita. Di antara daripada ketahuan seperti dalam mukadimah tadi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Artinya ada yang tidak benar-benar bertakwa. Oleh sebab itu ditekankan, stressing bahwa takwa itu mesti sebenarnya. Dan diingatkan kembali di akhir ayat bahwa janganlah kau mati kecuali dalam keadaan muslim. Muslim inilah kan mengantarkan kita kepada ketakwaan, itulah yang akan membuahkan hasil-hasil yang sangat fenomenal, yang sangat fantastik, yang bisa kita petik baik itu ketika kita hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Walau anu dan amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin sama wal. Jadi orang yang bertakwa itu akan diberikan keberkahan dan akan diturunkan rahmat dari langit dan dari bawah apabila kita itu senantiasa beriman dan mudah-mudahan kita termasuk kelompok atau bagian dari masyarakat yang waduhan dalam surah tadi, termasuk penduduk negeri, penduduk komplek, penduduk kampung, penduduk yang beriman dan sehingga akan diturunkan yang datang dari belakang. Kemudian hasil daripada kekuatan kita sehingga dia dan mulia adalah dalam firman-Nya Allah firman A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa may yattaqillaha yaj'al lahu. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan ditunjuk jalan. Jalan yang selama ini kita gabung permasalahan, problematika hidup kita terasa berat. Tapi ketika kita baktikan, sholat kita benahi, sholat kita beri, sholat kita tepati. Karena takwa itu adalah membaguskan yang wajib dan menambah yang sunnah-sunnah. Umpamanya yang sunnah-sunnah itu kita sunnah rawatib, kita sudah jalankan, baik itu yang 10 rakaat atau yang 11 rakaat, yaitu sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 4 rakaat, setelah zuhur 2 rakaat, setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat. Kalau tidak mampu sebelum zuhur 4 rakaat, bisa 2 rakaat, jadi itu sholat rawatib sunnah. Lebih bagus lagi karena sunnah itu harus ditambah, maka tambah dengan sholat duha kita minimal 2 rakaat. Ada 4 waktu yang mana di usia kita yang sudah senja ini bisa menghapus apapun yang telah kita lakukan perjalanan kita selama sekian puluh tahun yang mungkin banyak melakukan kemaksiatan bisa ditutup dengan 4 waktu ini. Pertama adalah menjelang subuh kita sholat minimal 1 rakaat witir atau 2 rakaat sholat. Setelah itu kita isi. Kemudian dilanjutkan di waktu besar menjelang maghrib minimal 5 menit sampai 10 menit kita lakukan. Kita bermanjat pada Allah, minta ampun agar kita diampuni oleh Allah SWT. Kemaksiatan yang ini. Kemudian yang ketiga adalah setelah maghrib kita jangan pulang, tapi tunggu, menunggu waktu sholat sampai isya. Kita gunakan baik itu sholat maupun kita dengan berzikir atau kita membaca Al-Quran. Itu juga akan menghapuskan dosa selama sekian belas tahun
kata baginda Nabi. Dan yang terakhir adalah ketika sholat subuh, habis sholat subuh, kita jangan pulang, kita tunggu itu sampai waktu subuh. Itu awal dulu. Sholatnya, sholat Isra. 2 rakaat itu kita lebih baik daripada dunia seisinya. Maaf, sholat 2 rakaat itu bagikan kita itu umroh dan haji secara sempurna. Taman bermanfaat bagi kita. Kembali kepada masalah tadi. Yang pertama adalah yaj'alahu makhraja. Akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Mungkin doa kita sudah 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, kita bahkan sudah tuh. Ternyata dari sisi mana kita tidak tahu. Kita lagi butuh. Kita dalam keadaan kejepit. Pada saat itu mungkin kita membutuhkan biaya untuk anak kita. Ternyata dalam waktu yang tidak kita sangka kita ditolong oleh Allah dengan rezeki yang tidak disangka. Ini buah dari dan yang paling baik adalah yang paling fenomenal, yang paling mungkin. Ketika kita melangkahkan kaki kita di pintu surganya Allah Subhanahu dan bisa memandang Allah Subhanahu. Inilah kebahagiaan dari orang-orang yang insyaallah. Barakallahu lana wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa taqwana rabbina wa ila sabili qul qali hadza wastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfirullah. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah liman jahada bihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum usi nafsi wa faza. Allah Ta'ala fi kitabih karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim sayyidina fil alamin innaka Hamidum Majid. Wallahu ta'ala li sawati rasulil mustaqim li bikri wa rasulil qadri wa li tabi'in lisan hamidin wa alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma izzil Islam wal muslimin wa dhil syirka wal musyrikin wa dabbir a'da'id. Allahumma shalli ala muslimin fi Palestin. Allahumma shalli ala Gaza. Allahumma shalli ala Gaza. Allahumma shalli ala alladziina kafaru fi kulli makan wa kulli zaman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma munzil al-kitab wa siri al-hisab wa ahzam al-ahzab ihzimhum wa zalzilhum bi rahmatika ya arhamar rahimin.
فانصرنا عليهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أقيم الصلاة